Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang sepindah bahwa kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Sareng-sareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kajian kita dalu punika dirahmati Allah sepanjang waktunya insyaallah. Yang nomor kali sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wawasan salam punika Allah kembalikan kepada kita kanthi kebaikan ingkang kathah. Yang berikutnya diucapkan matur nuwun untuk sedaya jamaah ingkang sampun rawuh. Mugi-mugi waktu yang dikeluarkan dalu punika bermanfaat, khususipun untuk pengampu masyarakat Salaan, Pak Duko, Pak RT, kali sedaya ingkang terlibat di dalam kepengurusan di wilayah Salaan. Mugi-mugi Allah berkahi kepemimpinanipun kali seluruh warganya juga insya Allah penuh barokah insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah dalu punika kita nglajengaken apa ingkang napa-napa ingkang sampun kita bahas minggu kepengker nggih. Teksi kelingan mboten ingkang minggu kepengker. Kalau lupa jenengan saged lihat di YouTube nggih insya Allah. Kalau misalnya mau minta filenya ke saya biar nggak download juga ada. Dan jenengan kok nek nonton nanti buang kuota, jenengan saged minta kopiannya ke saya, nanti bisa ditaruh di rumah, diulang-ulang. Sebab belajar niku sebaiknya diulang-ulang. Ini mboten diulang-ulang ini biasanya kesupen. Oleh karena itu dalu punika saya ingatkan sedikit yang pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita membahas 3 hal, nggih. Ingkang sepindah membahas tentang motivasi kita ngaos. Mengapa kita ngaji? Nggih, ingkang nomor kali ibadah di bulan Rajab kali Sya'ban. Kemudian doa agar kita disampaikan teng bulan Ramadan. Minggu kepengker niku ingkang kita bahas sareng-sareng. Motivasi kita ngaji disampaikan 3 hadis, nggih. Nggih menika ingkang sepindah man salaka torekon, ingkang sepindah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan yang dikehendaki kebaikan itu sinau agami. Nggih. Jadi ketika Allah berkehendak kebaikan dumateng jenengan, maka yang pertama dilakukan oleh Allah nggih menika Allah akan mudahkan jenengan mempelajari ilmu agami. Alhamdulillah jenengan termasuk orang-orang ingkang mendapatkan itu. Yang kedua, hadis waman salaka torekon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi torekon ilal jannah. Sing sinten kemawon tindak wonten pengajian, wonten majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3, ya menika hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballahi wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian wa hafathumul malaikah wa taqarruhumul fi man indah. Sing sinten kemawon tiang-tiang berkumpul di salah satu rumahnya Allah menika masjid, maka kemudian di dalamnya membacakan kitabullah, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, mengajarkan satu kepada yang lainnya, kecuali pasti akan diturunkan kepada mereka no mawon. Fatimah di sana.
nggih menika diturunkan sakinah, ketentreman. Kemudian rahmat. Rahmat itu kasratul khair, banyaknya kebaikan. Saya yakin kalau jenengan rutin seperti ini nanti akan banyak kebaikan yang datang. Dirasakan atau tidak jenengan akan merasakan itu pasti. Kemudian wahafathumul malaikah, malaikat turun di sini di masjid ini memohonkan ampun kepada Allah. Sesiapapun yang diampuni oleh Allah sesungguhnya sudah menjadi ringan kehidupannya. Kemudian wadakarohumullahu fiman indah, nggih menika jenengan termasuk tiang-tiang ingkang dibangga-banggakan di hadapan makhluknya Allah yang mulia, nggih menika para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ingkang berkali nggih menika tentang ibadah di bulan Rajab kali Sya'ban. Nggih menika dasaripun surah At-Taubah ayat nomor 36. Saya cepat karena nggak ulang nggih. Nggih menika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna idatasyuri indallah isna asara sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayah. Nggih menika perhitungan bulan di sisi Allah enten 12, 4 di antaranya adalah bulan hurum, bulan haram. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram kalian bulan Rajab sing sakniki sedang kita di dalamnya. Makanya di bulan Rajab yang disarankan nggih menika banyak puasa, salatnya diperbaiki, dirapihkan, zikir-zikir dirapihkan, kemudian ibadah sabar saya singgung kemarin nggih. Niku mudah-mudahan sudah dilaksanakan sepanjang seminggu terakhir, mudah-mudahan salatnya sudah relatif rapi, mboten bolong-bolong. Kemudian zikirnya lebih banyak, mudah-mudahan sholatnya juga lebih rapi, sholat dalunya mungkin juga mulai dibangun, ya. Mudah-mudahan sholat subuhnya juga bisa sami tindak, mulai lagi. Kemudian sabar, di atas semua itu menika kedah sabar, karena melaksanakan ibadah niku kedah sabar. Di antara sabarnya adalah sabar belajar dalam ibadah, ya. Sering saya sampaikan ke jamaah, Pak, Bu, jenengan ngertos artine wajburni mboten? Kita kan sering sholat toh nggih, di antara dua sujud doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini. Nggih. Saniki kula tarutin jenengan wajburni napa wajburni? Nah, itu kadang-kadang karena kita nggak memperhatikan, kita nggak sabar dalam belajar, kadang-kadang yang seperti ini kita nggak tahu. Padahal permintaan di antara dua sujud itu permintaan yang penting. Wajburni niku minta kecukupan saking Gusti Allah. Cukup sehat, cukup rezekine, cukup sak doyo nggih. Wajburni. Coba kalau kita belajar, sabar belajar ngertos, kan kita sholatnya lebih mantap. Duduk di antara dua sujud, kita berdoa tuh resep nggih. Karena di antara syarat terkabulnya doa nggih menika tidak lalainya hati. Dan salah satu syarat tidak lalai hati nggih menika ngertos artine. Nggih. Paham nggih? Jadi wajburni niku artinya minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kemarin dibahas nggih menika tentang doa agar disampaikan di bulan Ramadan. Dua doa yang saya ajarkan nggih menika Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Duh Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan dirahmati di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikan saya di bulan Ramadan. Doa yang kedua, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Duh Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan sampaikan saya di awal bulan Ramadan dengan keadaan yumni wal iman wa salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Yumni niku tentrem cukup, boten ribet-ribet. Iman berarti imannya kuat, selamat berarti sehat, selamat nih jenengan sampai ke Ramadan tidak ada halangan apa-apa. Wal Islam berarti semangat ibadahnya banyak. Rabbi wa rabbukallah, bahwa Gusti Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW riyin sami dengan Gusti Allahnya kita sekarang. Nah, itu yang disampaikan minggu lalu. Nah, untuk minggu ini insya Allah kita masuk ke tahapan berikutnya nggih menika terkait kali fikih Ramadan. Saya perlambat nggih. Di dalam fikih Ramadan Bapak Ibu sedaya yang perlu jenengan garis tebali jenengan dan saya sedaya nggih, saya dan jenengan sedaya yaitu mengenali Ramadan riyin. Nggih. Kados jenengan riyin badhe nikah.
Lah jenengan ta'aruf riyin, minimal ngerti jenenge sapa, wong tuane sapa, omahe ning ndi, latar belakangnya pripun sehingga jenengan memutuskan ya saya nikah dengan panjenengan. Saya dipahami nggih? Jadi mengenali ta'aruf itu akan membuat kita punya keputusan yang bulat. Pun demikian kali Ramadan, supados jenengan masuk Ramadan kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di Ramadan sampai akhirnya keluar Ramadan sesuai target Ramadan, maka sebaiknya jenengan mengenali Ramadan dengan sangat baik. Sampai di sini sangat dipahami nggih pengantarnya nggih. Saged nggih Pak Bu nggih. Jadi malam hari ini kita mempelajari mengenali Ramadan. Berarti kita akan membahas hadis-hadis terkait kali Ramadan. Ingkang sepindah, Ramadan itu bulan ingkang penuh barokah. Nggih. Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan mengeluarkan orang dari keputusan neraka jahanam. Nggih. Dikeluarkan dari neraka jahanam. Sing mungkin mau tertakdirkan masuk neraka jahanam dengan adanya Ramadan berpotensi untuk dikeluarkan, nggak jadi maksudnya. Meskipun semua takdir itu sudah tertulis. Nggih. Kemudian juga dijanjikan sorga. Nah ini saya kira menjadi nopo cita-cita tertinggi kaum muslimin nggih menika meninggal husnul khotimah mlebet ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gini Pak nggih? Kita Pak nggih. Itu yang kita cari toh itu. Kita hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Setelahnya nanti kita meninggal, dibangkitkan, dihitung amalnya, kemudian pada akhirnya surga atau neraka. Diambil aja Pak, enggak apa-apa. Diambil ke sana aja. Saya sudah ngambil. Terus kita tahu kita akan masuk bulan yang penuh dengan barokah. Nah makanya para sahabat itu meminta sampai Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Nah sekarang tinggal 2 bulan kita minta kepada Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam robi wa robu. Kalau diapal sepindah malih kalau jenengan dereng apal, jenengan minta kopinya ke saya ceramah saya yang lalu, nanti diulang-ulang di rumah. Insya Allah saged dikopi. Ingkang berikutnya Rasulullah menyampaikan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jikalau datang Ramadan kata Rasulullah maka dibukakan pintu-pintu sorga. Ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah bahwa sorga kali neraka niki sakniki pun enten. Apa faedahnya buat kita? Faedahnya ngaten. Katakanlah jenengan sebagai seorang karyawan, kemudian jenengan bekerja semangat, dijanjikan oleh bos jenengan, Mas nek jenengan selesai kerja selama sekian tahun maka jenengan akan saya kasih rumah, misalnya seperti itu. Tentu kemawon jenengan akan lebih semangat jikalau rumahnya sudah ada. Lanti to bos umai itu loh rumahnya. Beda dengan lanti bos rumai, yo mbolah sok tak gawe dhisik. Beda nggih. Ini menunjukkan bahwa kalau hari ini surga kalih neraka niku pun enten, nggih, maka kita langkung semangat. Di antara faedahnya kita langkung semangat menjalankan ibadah karena sudah disediakan. Tinggal kita memasukinya nanti sebagaimana riyin Adam alaihissalam di sana. Kita akan balik ke sana. Sampun ngantos nyasar teng neraka. Nggih. Jadi katakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibukakan lebar-lebar pintu sorga. Wa futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Maksudnya dibukakan pintu langit itu mudah diampuni, kemudian mudah dikabulkan doa-doa jenengan. Makanya persiapan Ramadan itu harus jauh-jauh hari. Biasanya yang gagal di Ramadan itu karena Rajab Saban dereng latihan. Nanti ngeget nang Ramadan, ujug-ujug puasa, ujug-ujug maca Quran oke, ujug-ujug salat wengi niku ngeget niku. Nggih.
Makanya di antara tujuan kajian kita nggih menika persiapan supados jenengan nanti ketika di Ramadan sukses. Wa futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat dari Allah. Yang artinya akan banyak sekali kebaikan di sana. Nggih. Maka beruntung sekali kalau jenengan saged sampai teng Ramadan. Wa hulikot abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Nggih. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Di dalam riwayat lain dikatakan marorotus syayatin, bos-bosnya setan yang dibelenggu. Allah ingin mengkondisikan teng wulan Ramadan iku jenengan iku gampil ibadah lan gampil meninggalkan maksiat, itu maksudnya. Di sini sayang, di sini. Jangan di situ, nggak kelihatan tuh. Sini, duduk sini, duduk. Kemudian nanti di bulan Ramadan, sejak malam pertamanya melebat, akan ada seruan dari Allah. Rasulullah menyampaikan wa yunadi munadin. Ada seruan-seruan kepada hati panjenengan. Apa seruannya? Ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syar aksir. Wahai pecinta kebaikan, semangatlah. Wahai pecinta kemaksiatan, berhentilah. Makanya Pak Bu, di bulan Ramadan itu otomatis siapapun hatinya niku cenderung untuk melaksanakan ibadah, karena ada seruan ini dari Allah ke hati kita masing-masing. Jenengan diseru oleh Allah, ya baghiyal khair akbil, wahai yang suka dengan kebaikan, semangat. Ya baghiyal syar, bagi panjenengan yang suka dengan kemaksiatan, aksir, berhentilah. Itu otomatis Allah yang kasih kepada panjenengan semua. Makanya kalau di bulan Ramadan kok masih maksiat niku kebangetan. Sebabnya sudah dikondisikan, sudah diseru oleh Allah, diberi kemudahan, kok ngantek teksih maksiat niku kebangetan. Makanya sekali lagi sepindah malih kita persiapan dari sekarang supados kita sukses di Ramadan nanti. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan atakum Ramadan sahrun mubarak. Datang Ramadan kepada panjenengan bulan yang penuh barokah. Sepindah malih arti barokah menika kasratul khair, banyaknya kebaikan. Makanya bulan Ramadan itu nanti enteng. Malam pertama biasanya banyak. Lah jenengan yang sudah dari sekarang persiapan, mudah-mudahan kita minta kepada Allah izinkan paring taufik sampai akhir Ramadan jenengan tetap semangat. Buah dari jenengan ngaji sejak sekarang. Karena taufik itu, hidayah taufik itu total milik Allah. Saya menyampaikan semangat seperti ini, tetap saja yang membuat hatinya dengan tergerak Allah. Ustadz itu nggak bisa apa-apa sebenarnya, kecuali menyampaikan tentang masalah ilmunya menjadi amal atau tidak, total milik Allah. Dan biasanya diawali dari semangat sebelum-sebelumnya. Nek jenengan pun semangat sebelumnya, insya Allah nanti Allah paring taufik sehingga jenengan ringan di bulan Ramadan insya Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadanas, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang gemar bersedekah. Di bulan-bulan selain Ramadan, Rasulullah memang dasarnya orang yang suka sedekah. Kemudian disampaikan wakana ajwad mayakun fi Ramadan, dan di bulan Ramadan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah lebih dia suka dengan sedekah, dermawannya berlipat-lipat. Apa maksudnya niki? Jadi kalau jenengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan lebih dari bulan-bulan biasanya, sewajarnya harus seperti itu maksudnya. Kalau Rasulullah saja di bulan-bulan biasa adalah orang yang dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ingin mengajarkan kepada kita sedaya. Nek biasanya di selain bulan Ramadan kita maos Quran selembar dados 2 lembar. Sing mau nek di luar bulan Ramadan mungkin iji bolong-bolong salate, nggih. Di bulan Ramadan jangan sampai bolong salat.
Karena apa? Memang ditekan lebih, kita harus lebih di bulan itu. Kemudian bulan ini juga bulan Ramadan nanti yang akan datang, menika bulan spesial karena di dalamnya ada turun Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia. Maka sepidah malih bulan Ramadan itu bulan ingkang istimewa. Ini hadis-hadis terkait kita mengenali Ramadan, sebatas jenengan lebih mengenali Ramadan, lebih paham Ramadan, sehingga nanti kita ketika melaksanakan insya Allah langkung semangat. Kemudian saking istimewanya bulan Ramadan sampai-sampai Rasulullah menyampaikan satu hadis, idzan tasofa Sa'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sa'ban ngenjang, fala tasumu, jenengan sudah jangan puasa. Supados puasa teng Ramadan itu spesial. Maksudnya ngaten. Bagi jenengan yang sudah biasa Senin Kemis, biasa Ayamul Bid, biasa Dawud, boten napa-napa. Lewat tengah Sa'ban terus puasa sampai akhir boten napa-napa. Tapi bagi jenengan yang enggak biasa puasa, maka tidak disarankan setelah masuk pertengahan Sa'ban jenengan taksih puasa. Sa'ban itu cara Jawa napa? Ruwah bukan sih, Pak? Sa'ban itu napa? Barojab, Sa'ban. Cara Jawa napa? Bulan apa? Ruwah nggih, Ruwah. Jadi di pertengahan bulan Ruwah itu jenengan sudah tidak puasa lagi. Bahkan jikalau ragu-ragu iki tanggal 30 Sa'ban apa wis tanggal 1 Ramadan, kan suka ada perbedaan nggih tanggal 1 Ramadan itu. Maka ketika ragu-ragu itu terlarang jenengan puasa tanggal 30 apa 29 niku jenengan terlarang untuk puasa. Nggih, dikatakan saking Ammar bin Yasir, alladzi yasumu man soma fil yaumil ladzi yushtaku fihi faqad asoka Abul Qasim. Maksudnya ngaten. Siapapun yang puasa di hari yang meragukan sedinten sakderenge puasa Ramadan, maka telah mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking boten nangsaleh. Nggih. Makanya 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tidak puasa jenengan sudah jenengan seperti hari-hari biasa berbuka, nggih. Mboten angsal puasa, khususnya bagi sesiapapun yang enggak biasa puasa sebelumnya, nggih. Kemudian juga disampaikan, Rasulullah menyampaikan la taqaddamu Ramadan bisaumin wala yaumaini. Ampun didahului Ramadan 1 atau 2 hari sebelumnya. Ila kecuali rojulun seseorang kana yasumu sauman fal yasum, kecuali orang-orang ingkang pun biasa puasa maka boleh puasa di hari itu. Ini penting disampaikan. Mbok-mbok enten tiyang, waduh aku tahun wingi utang 5 dino dijebul wis tanggal 29 Sa'ban arep nyaur. Nggih. Ini kalau jenengan belum biasa puasa enggak boleh, nggih. Wis mepet banget kurang 2 dina, jebul jenenge utangnya ya mung karek 2 dina kuwi lah niku dihindari. Makanya kalau nyaur qada sebelum itu. Nggih, sebelum itu. Qada Pak Bu saged kanthi Senin Kemis nggih. Jenengan niat puasa Senin Kemis ditambah sebagai qada pengganti utang puasa tahun lalu. Nggih. Jenengan puasa Ayamul Bid sekaligus bayar qada saged. Nggih, jenengan Dawud sekaligus untuk kodok saged. Terus sampun ngantos jenengan kodok puasa pun mepet-mepet Ramadan. Kemudian keistimewaan yang lain, hadis tentang mengenai Ramadan nggih menika, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Setiap malam di bulan Ramadan Allah keluarkan orang dari neraka jahanam. Sing maunen yang tadinya tertakdir ke neraka jahanam dikeluarkan oleh Allah. Nggih. Wa dzalika kullal lailah. Dan niku berlaku setiap malam. Nggih. Ini perlu jenengan jadikan catatan. Dadi nek tanggal 1 jenengan dereng terampunkan, tanggal loro kok urung, tanggal 3
Tanggal 3 kok ibadah ya si kurang. Tanggal 4 nganti tekan tanggal 30 tetap setiap malam punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan magfirah, mendapatkan itqu minanar. Hadis ini sekaligus menjawab yang berkembang di masyarakat yang keliru. Nggih, di masyarakat kan jenengan lah sering toh mireng, nggih, bahwa bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itqu minanar. Gini apa nggih? Jenengan sering mireng, bulan Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya magfirah ampunan, akhirnya dibebaskan dari api neraka. Niku dalilnya dhaif, bahkan riwayatnya mungkar. Lho jenengan bisa bayangkan kalau hadis itu ternyata sahih. Orang masuk Ramadan, meninggal tanggal 3 Ramadan, baru dapat rahmatnya Allah, belum angsal magfirah, karena magfirah dihitung kapan? 11 sampai 20. Dereng diampuni jenengan. Belum itqu minanar, belum dikeluarkan dari api neraka. Alikulah keliru. Nggih. Yang benar setiap malam jenengan bisa punya kesempatan dalam mendapatkan rahmat, mendapatkan magfirah, itqu minanar. Dalilnya gimana kok? Walillahi utaqa'u minanar wa dzalika kullalailah, seluruh malamnya. Kita terus jenengan semangat sejak awal sampai akhir. Kalau belum hari ke-5, hari ke-6, rasa-rasanya hari ke-6 masih kurang, tarawih kurang mantep, hari ke-7 terus sampai akhir. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan. Itulah mengapa Rasulullah mengaminkan doanya Jibril alaihissalam. Ketika Jibril alaihissalam menyampaikan syakia abdun adroka Ramadan fansalahu minhu falam yugfarlah. Kata Jibril, celakalah orang yang didatangkan kepada dia Ramadan, dia punya umur di bulan Ramadan, fansalahu minhu, kemudian dia ikut Ramadan dan Ramadan lewat, falam yugfarlah, ternyata belum diampuni. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan amin, diaminkan sama Rasulullah. Saking kebangetannya. Kenapa 30 hari berturut-turut setiap malam saya diampuni, kok ngantos terakhir dereng diampuni? Ini kok kebangetan banget. Nggih. Makanya kita siapkan sejak sekarang, mudah-mudahan di Ramadan benar-benar kita dikasih umur, dikasih sehat, dikasih taufik, sehingga kita semangat sepenuh Ramadan. Sampun ngantos awal semangat, terakhir mboten. Semangat terus sepanjang 30 hari. Kemudian keistimewaan yang lain di bulan Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sinten kemawon siangnya puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Bayangkan, luar biasa tuh niki. Kemudian man koma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sinten kemawon dalu menegakkan malam, salat, baca Quran, zikir, sahur, maka dia diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian waman koma Lailatul Qadri, maka dia juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Jangan mungkin bertanya, kenapa penting toh diampuni dosa-dosa? Sesungguhnya seseorang yang sudah diampuni dosa-dosanya itu orang yang sudah berbahagia, orang yang merdeka. Karena sesungguhnya yang menghambat kita di dunia dosa-dosa kita, yang menghambat orang masuk surga juga dosa-dosa kita. Jadi kalau orang kok sampun diampuni dosanya oleh Allah, sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang bahagia. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau datang malam qadar ke saya, apa yang saya lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah menyampaikan apa? Takuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampaikanlah kepada Allah dengan zikir, ya Allah, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku, sesungguhnya engkau mencintai permaafan. Jadi yang diminta itu ampunan. Makanya kalau ada ibadah
Kok hadiahnya ampunan niku termasuk ibadah ingkang luar biasa. Di antaranya adalah Ramadan ini. Kemudian Ramadan ila Ramadan mukafiratun ma bainahunna. Satu Ramadan ke Ramadan yang lain juga menghapus dosa-dosa di antaranya. Makanya sepindah malih kita mengenali Ramadan dalam rangka supaya kita semangat masuk bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan terakhir yang saya sampaikan gimana sepindah malih adanya malam qadar yang khairum min alfis sahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan Pak Bu, mungkin jenengan sudah lewat waktu 40 tahun, 35 tahun, 45 tahun, koyok eko urung maksimal ibadah. Kemudian jenengan tertakdirkan oleh Allah dikasih umur 55 tahun, kantun sedoso tahun misalnya jenengan. Kok ternyata selama 10 tahun itu setiap tahun jenengan tertakdirkan angsal malam qadar ibadah. Kados tahun jenengan ibadah 83 tahun. Nek 10 tahun berarti kados tahun jenengan ibadah 830 tahun. Ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun umurnya antara 60 sampai 70, tapi ada malam qadar yang dengan itu berpotensi untuk menyamai atau melewati, mengungguli kaumnya Nabi Nuh yang umurnya sampai 1000 tahun. Nah kita berdoa Pak Bu, jenengannya apalagi yang sudah di atas 40 tahun, kita nggak tahu kapan umur kita sampai umur berapa nggih. Sakniki kita saged ngitung lah. Nek misalnya 50 tahun dikai swidak gangsal misalnya kan 15 tahun kas. Sekarang banyak yang meninggal 50 tahun, 54 tahun. Jangan perhatikan orang-orang yang meninggal pengumuman layatan. Nikula antara sekarang banyak yang 50-an tahun. Berarti nek sekarang kita 45 tahun, kalau kita dikasih 55 tahun, kantun sedoso tahun. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita angsal malam qadar, sehingga seolah-olah kita umurnya panjang sekali. Masya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, selanjutnya yang perlu kita pahami gimana kok apa yang kita lakukan di tanggal 1 Ramadan. Nanti pemerintah akan mengumumkan tanggal 1 Ramadannya kapan. Kita ikut pemerintah, sesuai dengan yang pemerintah umumkan, karena pemerintah sudah melaksanakan itu dengan cara yang baik dan benar, yaitu ada sidang isbat, yang dasarnya jelas, Rasulullah menyampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, kemudian Idul Fitrilah karena melihat hilal. Jadi hisab itu fungsinya untuk membantu hitungan, tetapi menentukan tanggal setunggal tetap mawon kedah melihat hilal, karena patokannya bukan wujudul hilal, tapi terlihatnya hilal. Kan makanya sebenarnya kalau sama-sama seperti ini nggak akan ada perbedaan tanggal 1 Ramadan sebenarnya. Kalau sama-sama patokannya sama-sama melihat hilal, karena kadang-kadang taksi di bawah 2 derajat hilal jane urung ketok. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan kalau hilal terhalangi oleh awan maka genapkan bulan Sa'ban dados 30 dinten. Maka sebenarnya harusnya nggak ada perbedaan harusnya. Tapi sepindah malih kita menghormati. Kalaupun ada perbedaan, insya Allah kita saged memaklumi. Kemudian apa yang dilakukan tanggal 1 Ramadan? Begitu masuk maghrib tanggal 1 Ramadan, yang pertama dilakukan adalah bab tentang niat. Insya Allah ini akan saya sampaikan secara detail di minggu-minggu berikutnya. Ini saya gerambiang dulu. Yang pertama tentang niat. Secara garis besar Rasulullah menyampaikan, saking dari Hafsah Ummul Mukminin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man sing sinten kemawon lam yubayyinat, tidak berniat siyama puasa qoblal fajr, sebelum datang waktu fajar, fala maka tidak dianggap siyamalahu, tidak dianggap puasa dia. Saya dipahami nggih?
dados jenengan niat puasa Ramadan itu kedah di malam sebelum fajar. Sebelum fajar datang. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunnah saged di hari siangnya nggak masalah. Punadan nggih. Dereng. Sepidah malih saya ulangi, nggih. Sing sinten kemawon tidak niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Mboten sah puasane. Nggih. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunnah, maka boleh misalnya jenengan ngaten pagi-pagi, Bu, enten sarapan mboten nggih? Mboten enten ya, Pak. Maka kemudian ya wis nek ngono aku tak puasa. Asal jenengan dereng dahar sejak subuh, maka jenengan sah puasanya. Pahalanya dihitung kapan? Sejak jenengan niat. Misalnya jam 09.00 esuk. Jenengan baru kebetulan kesel nembe wungu. Tanggal teng estri jenengan, Bu enten daharan mboten iki? Ora ono Pak, urung masak. Ya wis lah aku tak puasa wae. Itu boleh. Nggih. Tapi tidak dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus sebelum fajar jenengan sudah pasang niat. Apakah harus dilafatkan? Tidak harus. Saya kadang-kadang kasihan ada orang, saya pernah ketemu, "Loh jenengan kok mboten puasa, Bu?" Lah aku mau bengi iki lali ora niat. Lah kok ora niat? Lah aku ki ora mangkat traweh. Lah kok lah ngopo kok terus dadi ora niat? Lah aku niatene pas traweh bareng-bareng kae. Aku nek niat dhewe ki ora iso. Itu keliru. Nggih. Niat itu kalau jenengan sudah krentek engko aku tak gawe makanan sahur niku pun niat niku. Nggih. Jadi niat itu tidak harus dilafatkan. Jenengan krentek meh tuku sego goreng nggo sahur niku jenenge pun niat niku. Nggih. Jadi sampun ngantos enten tiyang mboten puasa gara-gara mau bengi ora traweh, ora bareng-bareng niat. Lah niku keliru. Nggih. Nah, ini perlu digaris terbalik. Kenapa? Ada yang seperti itu saya menemui. Lah jenengan kok mboten puasa, Bu? Anggi wau dalu kula mboten traweh. Lho hubungane traweh karo puasa apa? Lah teng traweh niku lak enten niate sareng-sareng niku. Lah kula mboten saged nek piyambak. Lah itu. Nah, ini harus dipahamkan nggih. Intinya niat itu tidak harus dilafatkan. Rasulullah suatu ketika pernah menanyakan begini, hal indakum to'am kepada istrinya, ono panganan ora dinten iki. Kata istrinya, tidak ada. Menurut Rasulullah menyampaikan, idan fa ana soim. Nah, ini Rasulullah itu mencontohkan orang ono sarapan ora nesu maksudnya. Saiki bapak-bapak, Bu ono sarapan ora Bu? Ora ono, ya wis lah aku tak puasa, seneng banget ibu jenengan. Apik men sampean Pak. Ono sarapan ora Bu? Ora ono. Kowe iki ngopo wae lho gawe sarapan. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kalau nggak ada sarapan, justru beliau mengatakan saya puasa hari ini, masya Allah. Niku suami yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim, tidak harus dilafatkan. Kemudian yang kedua, jenengan sholat taraweh. Sholat taraweh garis tebalnya, insya Allah saya sampaikan minggu depan rinciannya. Intinya jenengan sholat sareng kali imam ngantos rampung witir. Kata Rasulullah, man sholama al imami hatta yansorif, sing sinten kemawon sholat kali imam sareng ngantos rampung witir, maka dicatatkan buat dia sholat sepanjang malam. Jadi sampun ngantos jenengan, aku arep witir engko wae nang omah, wong aku arep nambah tahajud. Kuwi malah kalah kalih tiyang ingkang rampung tekan witir. Perkara mungkin tahajud malih mboten napa-napa, mboten usah witir malih. Sari pahami nggih? Sing penting jenengan salat kali imam sareng ngantos witir rampung. Ampun jenengan kondur sakderenge witir. Nah, ini banyak terjadi karena ketidaktahuan. Aku ora melu witir karo imam sebab aku meh nambah dhewe, witire engko wengi dhewe wae. Nah, niku keliru. Kehilangan keutamaan salat semalam suntuk. Kemudian yang terakhir malam ini tentang sahur. Sampai-sampai sahabat mengatakan kalau tidak ada hukum sunahnya sahur, sunah-sunah ki meh-meh koyo wajib. Saking katae dalil untuk memerintahkan sahur, masya Allah. Sepindah Rasulullah menyampaikan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian
sebab teng sahur niku enten barokah. Jenengan mungkin tanglet. Barokah yang dimaksud di situ napa? Enten barokah teng sahur niku napa? Enten gangsal, Pak, maksudipun. Nggih. Sepindah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sahur setunggal. Barokah yang kedua, menyelisihi ahli kitab. Jenengan perlu tahu, Pak, Bu. Ahli kitab itu kalau puasa tuh nggak pakai sahur. Nggih. Bagaimana caranya puasanya? Pokok enek wis turu nggih niku mboten angsal dahar. Jenengan misalnya Pak Suranto pulang sore kerja nggih pun maghrib kemudian datang ke rumah, Bu jenengan pun masak dereng. Aduh Pak urung masak ini ora sempet. Tak gawe masakan nggih. Kemudian Pak Suranto nunggu sambil nunggu ketiduran. Bangun tidur pun mboten angsal dahar. Sebab terhitung pokoknya nempun tilem pun sare niku pun mboten angsal dahar. Berarti ketemu sesuk meneh. Nggih puasa melih. Nah ini kejadian, Pak. Ini kejadian zaman Rasulullah. Nggih. Qais bin Sirma itu, nggih. Suatu ketika seperti itu, pulang kerja capek, takon teng istrine. Bono panganan ora? Si tak gaweke dhisik. Jebul keturun, tangi jam 10 wengi. Pun mboten saged dahar. Besoknya puasa sampai 2 hari. Akhirnya yang terjadi pingsan Qais bin Sirma niku. Nah, kejadian itu disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya Qais bin Sirma pingsan. Lah kok bisa pingsan? Diceritakan kejadiannya. Tangi wis pulang kerja sudah capek, kemudian tidur, digawe panganan, tangi turu ora mangan sampai hari berikutnya. Maka kemudian turunlah perintah bahwa puasanya Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu ada sahurnya, ada sahurnya mulai di rubah. Sebelumnya seperti itu puasanya sebelumnya seperti ahli kitab. Maka kita matur nuwun banget kali Qais bin Sirma sing pingsan iku. Nek Qais bin Sirma ora pingsan awake dhewe sing pingsan. Masya Allah. Seperti itu puasanya ahli kitab itu seperti itu. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu barokah. Barokah yang pertama sesuai kali tuntunan Nabi Muhammad. Barokah yang kedua menselisihi ahli kitab. Yang ketiga waktu sahur adalah waktu yang mulia. Tempatnya diampuni dosa-dosa dan dikabulkan permintaan. Barokah yang nomor 4, makan sahur itu makanan ingkang barokah. Maksudnya barokah apa? Jenengan akan diberi barokah siang harinya. Di antaranya adalah akan terhindar dari akhlak buruk nomor gangsalnya. Tiang nek lapar niku lak gampang nesu ngene apa nggih? Tiang kalau lapar itu mudah marah. Dengan sahur insya Allah jenengan akan terhindar dari yang seperti itu. Maka 5 barokah ini harus jenengan pegangi. Sampai saking barokahnya Rasulullah menyampaikan tasaharu walau jur'atan min ma. Sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Nggih, atau walau bil luqmah, atau hanya dengan 10 makanan. Nggih. Saking pentingnya sahur. Sudah adzan belum, Pak? Sudah. Nah, ini untuk malam hari ini sampai di sini dulu pengajiannya, sudah masuk waktu Isya insyaallah. Nanti kita lajengaken minggu ngajeng dengan rincian detail tentang bab niat, bab sahur, kemudian siang harinya harus ngapain, kemudian buka harus bagaimana. Nggih, insyaallah kita detailkan minggu ngajeng. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.